alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, langsung saja ya kita mulai kajian kitab ini, dan alhamdulillah sampai hari ketiga ya kita masih istiqomah dan semoga terus istiqomah meskipun agak sedikit beliau Kiai Fatur agak sedikit kurang sehat. Ya alhamdulillah masih berkenan. Mari kita mulai dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, pada semua keluarga kita. Juga kita hadiahkan kepada mu'allif dari kitab yang kita kaji ini. Ini walaki Solihah Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kami pasrahkan kepada Yai Fatur untuk bisa dimulai, dan mungkin karena beliau kurang sehat, mungkin setelah beliau mau setengah jam atau berapa menit, nanti ketika beliau sudah membacakan kitab dan menjelaskannya, kita bisa lanjut diskusi sendiri. Jenengan dipersilakan kalau gitu. Moga dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang pertama-tama dan yang paling utama tentu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat curahan rahmatnya, kasih sayangnya kita masih bisa berkumpul secara virtual melanjutkan kajian kitab kita Risalah Al-Mustarsyidin karya Al-Muhasibi rahimahullah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda akhir zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena dengan jasanya Kanjeng Nabi kita menikmati cahaya Islam sampai hari ini. Baik, kita langsung saja ke teks. Sebelum kita ke teks, marilah kita membaca umur kitab. Ila Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu wa khususan ila mu'allifiha hasibi nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, insya Allah kita akan mulai dengan membaca doa belajar dari Imam Al-Haddad, beliau penyusun Khatibul Haddad. Boleh bersama-sama kalau punya doanya atau sudah hafal, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal mudzakarati wat tadhkiri wal ifadati wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin.
Ini adalah doa dari Imam Al-Haddad yang biasa dibaca di banyak kajian, terutama di Thariqah Alawiyin, Thariqah Alawiyah. Para habaib senang membaca doa ini sebelum mengkaji sebuah ilmu. Kita insya Allah memasuki, kemarin terakhir kita di halaman 38, terakhir sudah kita bahas tentang Imam Al-Muhasibi menjelaskan tentang keharusan kita untuk mengikuti kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mengamalkan seluruh kehendak atau keputusan Allah Subhanahu wa taala mengenai perintah juga larangan, lalu juga kita diharapkan untuk berharap terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Roja kemarin juga kita harus ada khosyah, kita juga harus takut atas ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus mengimani ayat-ayat mutasyabihat. Karena dalam Al-Qur'an tidak hanya ada ayat muhkamat, tapi juga ada ayat mutasyabihat. Halaman 38 terakhir. Yang terakhir kemarin saya review sedikit. Ke bawah lagi berarti ya. Di bawahnya, Mas. Nah, itu ya, terakhir kemarin. Ini sudah kita bahas. Terus juga kita didorong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setelah kita melakukan itu semua, pada akhirnya kita akan mencapai yang namanya keluar dari kegelapan, kegelapan ketidaktahuan atau kegelapan kebodohan menuju ke cahaya pengetahuan. Jadi wa min adzabis syakki ila rauhil yaqin. Di situ dibahas. Dan kita akan pergi dari siksa keraguan kepada ketenangan, keyakinan, kemantapan hati. Kita lanjutkan di halaman berikutnya. Halaman 41. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi darain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama yumayyizu dzalika wa yarghabu fihi. Sampai sini suara saya terdengar jelas ya? Iya, jelas ya. Imam Al-Muhasibi ingin menekankan bahwa sesungguhnya kita harus dibedakan dan diinginkan. Jadi ini dibedakan dan diinginkan, dikehendaki hanya oleh mereka. Siapa mereka itu? Ahlul aqli anillah. Yang pertama adalah para pemilik akal intelektual, pemilik pengetahuan, pemilik kecerdasan intelektual dan pemahaman yang benar akan Allah Subhanahu wa taala. Ahlul aqli anillah. Lalu juga alladzina aminu fi ihkamil. Lalu orang-orang yang mengamalkan di dalam hukum-hukum yang tampak, yang zahir. Jadi orang-orang yang beramal, yang bertindak atas penyempurnaan hukum-hukum yang tampak atau yang zahir. Wa tanazzahu an-syubahi. Wa tanazzahu an-syubahi. Dan juga membersihkan atau menjauhkan diri an-syubahi dari perkara yang subuhat. Jadi kita harus menjauhkan diri dari terlibat dalam argumentasi tentang sesuatu yang ambigu, yang subhat, yang kita tidak tahu secara pasti substansi hal tersebut. Kita harus menjauhkan diri kita dari hal tersebut. Kadang kita suka perdebatan-perdebatan yang kita sendiri tidak tahu substansinya perdebatan itu apa, biar ikut ramai saja kadang-kadang.
Itu yang harus kita hindari. Itu tidak produktif, itu hanya menghabiskan energi kita. Pada akhirnya kita tidak melakukan apa-apa, ya, terlalu terlibat terlalu dalam dengan hal-hal syubhat. Subhat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa baina dzalika umurun mushtabihat tarkuha khairun min akhdhiha. Al halalu bayyinun, yang halal itu jelas, wal haramu bayyinun, dan yang haram juga jelas, wa baina dzalika, dan di antara dua hal tersebut, yang halal dan haram, ada umurun mushtabihat, ada perkara yang subhat, yang masih samar, yang masih ambigu. Tarkuha khairun min akhliha, meninggalkan yang subhat itu lebih baik daripada mengambilnya. Ini diambil dari hadis sahih yang dimention di dalam Bukhari dan Muslim, insyaallah, dengan redaksi yang sedikit berbeda. Dalam redaksi termasuk dimention juga di Arba'in Nawawi, dengan redaksi yang berbeda, tetapi matan substansi hadisnya sama. Innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun musytabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Itu dalam redaksi yang lain, tapi substansinya sama. Yang kebanyakan manusia terkecoh dengan yang subhat, yang belum jelas antara halal dan haram. Nah, berbicara tentang halal dan haram, dalam teori usul fikih, ini dua imam madhab yang besar, imam madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah An-Nu'man, dan juga Imam Nasirus Sunnah, Imam Syafi'i radhiyallahu an, memiliki dua paradigma hukum yang berbeda tentang masalah halal dan haram ini. Kalau kita baca teori hukumnya dalam madhab, teori fikihnya, teori usul fikihnya dalam madhab Hanafi, mereka meyakini bahwa yang halal itu adalah sesuatu yang ditunjukkan kehalalannya oleh dalil. Nah, kebalikannya, Imam Syafi'i dan ashabnya meyakini bahwa yang haram itu adalah sesuatu yang ditunjukkan pengharamannya oleh dalil. Jadi kalau haram itu mesti ada dalilnya haram. Makanya ada teori usul fikih, al-aslu fil asya al-ibahah. Asal segala sesuatu itu adalah halal, baik, boleh. Itu dalam teori usul fikihnya madhab Syafi'i. Atau juga al-aslu fil ibadah tahrim misalnya. Ini di madhab Syafi'i kita meyakini seperti itu. Berbeda dengan madhab Hanafi. Makanya dalam Hanafi tidak bisa seperti itu. Semuanya yang halal itu harus ditunjukkan kehalalannya oleh dalil. Kalau misalnya memakan misalnya kambing itu halal, tunjukkan dalilnya apa yang menunjukkan bahwa itu halal. Dalam teori hukum madhab Hanafi. Kita kebalikannya, madhab Syafi'i, kita meyakini haram itu harus ada nasus syar'inya, harus ada teks dalilnya dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dalam ijma, qiyas, dan seterusnya. Makanya dalam madhab Syafi'i, misalnya mungkin lebih spesifik ya, kalangan santri yang bermadhab Syafi'i, itu rokok sampai kapanpun tidak akan menjadi haram. Karena tidak ada nasul qot'i, teks yang absolut yang mengatakan bahwa rokok itu haram. Makanya di santri sampai kapanpun itu tidak, bukan berarti saya mendukung merokok, tidak.
saya sendiri tidak merokok, tapi ketika kita dalam teori hukumnya memang seperti itu, tidak bisa menjustifikasi sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu tanpa ada dalilnya. Tidak ada dalil yang soreh, yang jelas, yang secara teks ada. Nah, itu dalam masalah ini. Jadi yang ahli hisab sampai kapanpun akan, apalagi mereka cocok dengan mazhab Syafi'i. Dan makanya di Indonesia mayoritas mazhabnya Syafi'i. Walaupun mazhab terbesar di dunia adalah mazhab Hanafi, seperti di India, Pakistan, Turki, sebagian Asia Tengah, Uzbekistan, Kazakhstan, juga di sebagian Afrika itu mayoritas adalah Hanafi. Tapi yang kayaknya kita lebih cocok dengan mazhab Syafi'i. Ini adalah teori tentang halal dan haram. Yang halal itu jelas, tadi harus ada dalil halalnya. Yang haram ini jelas, ada dalil haramnya. Yang diantara dua hal tersebut yang masih samar-samar, itu adalah perkara yang subhat, yang masih samar, yang masih ambigu. Makanya kata Imam Muhasibi, tarkuha khairun min akhdhiha. Meninggalkan yang subhat, meninggalkan yang masih remang-remang, yang masih ambigu, itu lebih baik daripada mengambilnya. Jadi kalau yang masih kurang jelas, apakah ini hukumnya halal atau haram, berarti tinggalkan saja. Karena yang halal juga pasti, sudah jelas. Itu dalam teori hukumnya Imam Syafi'i. Dan barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara yang subhat, berarti ia telah membersihkan atau membebaskan agama dan kehormatan dirinya. Maksudnya apa? Ketika kita tidak tahu hal tersebut, ternyata melakukan hal yang subhat yang kita tidak ketahui pastinya, yang dikhawatirkan itu adalah keburukan, dan akhirnya kita takut terjebak kepada keburukan tersebut. Jadi kita meninggalkannya jauh lebih aman daripada melakukannya. Jadi orang yang terjerumus ke dalam perkara yang subhat, dia cenderung bisa terjerumus ke dalam yang haram. Jadi kalau sudah biasa melakukan yang subhat, dikhawatirkan sudah tidak ragu lagi untuk melakukan yang haram. Ini yang dikhawatirkan, makanya para guru-guru kita, ulama-ulama yang arif, yang wara, yang menjaga wibawa, menjaga kehormatan dirinya, mereka menjaga sekali dari yang subhat, apalagi yang haram. Yang haram sudah pasti dihindari, yang subhat pun dihindari. Makanya tutur katanya tajam, menembus hati-hati banyak orang, nasihatnya didengar oleh jutaan manusia, doanya didengar oleh langit, karena menjaga dirinya, menjaga hatinya, menjaga semuanya dari perbuatan yang subhat, apalagi yang haram, sudah pasti. Dan meremehkan yang subhat ini bisa membawa kita berani melanggar yang haram. Makanya di dalam teks karroi yar'a haulal hima. Jadi seperti para pengembala yang menggembalakan kambingnya di sekitar daerah Suaka. Wahimallah maharimah, dan himanya Allah, suakanya Allah, daerah terbatasnya Allah, daerah larangannya Allah adalah yang diharamkannya. Jadi restricted areanya Allah itu adalah yang diharamkannya. Jadi setiap raja ikuli malikin hima. Jadi setiap raja itu memiliki suaka, daerah suaka. Ada suaka marga satwa, suaka. Dan suakanya Allah, daerah terlarangnya Allah, daerah restricted areanya Allah itu adalah yang diharamkannya kepada manusia.
harus kita hindari. Dalam teks hadis yang lain ditulis secara panjang, tapi Imam Al-Muhasibi hanya memotong hadis ini sedikit. Intinya adalah substansinya beliau ingin menyampaikan hindari yang subuhat, karena menyelamatkan kita dan juga menyelamatkan orang lain. Jadi hadis ini dimention di Musnad Imam Ahmad, lalu juga dimention di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di mana Abu Dawud, juga An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan selain itu semua. Jadi ini hadis yang sangat masyhur dan juga sanadnya sahih. Kalau sudah kita tahu kalau sudah di dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sudah pasti itu hadisnya sanadnya sahih. Sudah tidak diragukan lagi kesahihannya. Jumhur ulama meyakini bahwa yang terbaik adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi kalau sudah ada dimension di dua kitab hadis itu, sudah jangan dikritisi lagi, sudah kita yakini kesahihannya, karena sudah dicek, dikumpulkan dengan syarat-syarat yang sangat ketat untuk sampai kepada makom sahihnya Imam Bukhari dan Muslim. Kita tahu salah satu syaratnya hadis sahih, ittisalus sanad, ada musyaddah, sanadnya tersambung, tidak ada kejanggalan, ada mul'ilal, tidak ada ilat di dalam hadisnya. Terus juga itu semua sudah diuji oleh para imam, para muhaddis, para ahli hadis, dan tidak perlu diragukan lagi ke otoritasan hadis tersebut, kesahihan hadis tersebut. Di teksnya itu di halaman 42, kita di situ dijelaskan beberapa redaksi atau matan hadisnya, banyak sekali. Ada juga di dalam, misalnya di dalam Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi misalnya, dengan redaksi yang agak berbeda, wa baina dzalika umurun mustabihat la yadri katsirun minan nas. Dalam redaksi yang lain tadi kita baca di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ini la yadri. Jadi kan secara substansi makna sama, yadri dengan ya'lam itu muradif atau sinonim. Di dalam redaksi yang lain agak sedikit berbeda, tapi intinya semuanya ingin mengatakan bahwa hindari yang subhat. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, dan di antara dua perkara tersebut, yaitu halal dan haram, ada perkara yang disebut syubhat. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafhas anin niyati wa'rifil iradata fa innal mujazata bin niyat. Lalu juga kita diingatkan oleh Imam Al-Muhasibi, fafhas anin niyati. Cek lagi niat kita. Cek niat kita, tujuan kita. Wa'rif al-iradah, dan ketahuilah motifnya, kehendaknya. Fa innal mujazata bin niyati. Maka sesungguhnya balasan pasti sesuai dengan niatnya. Jadi kita diminta untuk mengecek niat kita, motivasi kita, kehendak kita, tujuan kita, karena nanti balasan itu sesuai dengan niatnya. Jadi apapun, dalam hal apapun, dalam belajar kita, kuliah kita, cek lagi
niat kita, ketahui kehendak kita, ketahui tujuan kita. Nah, kita hanya bisa memperoleh balasan ketika niat kita sudah benar. Jadi kita apply beasiswa LPDP, kita cek, kita belajar ilmu yang kita pelajari hari ini, kita cek masing-masing apakah tujuan kita untuk kebaikan yang untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan manusia, atau hanya untuk gengsi, atau hanya untuk materi, atau hanya untuk gagah-gagahan, atau hanya untuk mendapatkan follower yang banyak. Nah, kita yang paling tahu atas diri kita masing-masing. Apakah tujuan kita, niat kita itu karena Allah belajar ini atau karena selain Allah. Jadi kita gantungkan kepada sesuatu yang transenden, pada yang imanen, yang kita gantungkan pada sesuatu yang maha dahsyat, jangan digantungkan pada sesuatu yang temporer. Kayak tujuan materi, uang ini kan sesuatu yang fana, ya, sesuatu yang datang dan pergi. Kalau tujuannya itu kecil sekali tujuannya. Yang tujuannya popularitas itu terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, popularitas pergi, tidak populer, akhirnya kita tidak menikmati apapun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah, Rasulur Rahmah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, Nabi pembawa kasih sayang, pembawa kedamaian bagi seluruh alam, bagi seluruh makhluk, tidak hanya untuk orang Islam, tapi juga untuk seluruh makhluk. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini adalah hadis sahih, di-mention di seluruh kitab sahih, di awal-awal kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya suatu amal itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dengan apa yang diniatkannya. Jadi niat secara bahasa, secara terminologi, secara bahasa, etimologi, yaitu berarti artinya maksud, tujuan. Secara definisi, secara terminologi itu adalah kehendak atas sesuatu yang diiringi dengan tindakan. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Jadi kita memiliki kehendak atas sesuatu yang diiringi dengan tindakan, itu niat. Dan niat ini menjadi substansi segala sesuatu. Ini di footnote-nya di nomor 1 dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim al-Jauzi. Beliau menulis kitab I'lamul Muwaqqi'in, judul lengkapnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Ini banyak sekali, kalau kita mau cari definisi-definisi sesuatu yang sulit, ini diterjemahkan dengan diksi yang indah kalau menurut saya. Kayak misalnya ini, dalam I'lamul Muwaqqi'in, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang niat. Niat hiya ra'sul am. Ya, niat itu adalah pokok dari segala sesuatu dan juga tiangnya segala sesuatu. Juga pondasinya, dasarnya yang dibangun di atasnya, di atas niat itu segala sesuatu. Jadi kalau pondasinya, dasarnya, tiangnya, pokoknya, intinya ini tidak kuat, tidak bagus, tidak permanen, tidak kokoh, itu sudah pasti bangunannya ke atasnya pasti buruk, pasti jelek. Fa innaha ruhul amal. Jadi niat itu adalah ruhnya amal perbuatan. Jadi kalau
niatnya buruk, sudah pasti amalnya buruk. Karena ruh itu yang menggerakkan seluruh amal tersebut. Jadi niat ini sangat penting, dan kenapa hadis tentang niat ini hampir di semua kitab ditaruh di bagian paling awal, karena pentingnya tidak hanya masalah pemilihan tempat, tapi memang dari sisi prioritasnya niat yang paling prioritas untuk dibenarkan. Apa ini baik, maka baik seluruhnya. Dan kembali ke ilmu muwaqqi'in, definisi-definisi yang rumit dijelaskan dengan bahasa indah. Seperti ini kan, ini indah sekali dijelaskannya dengan bahasa yang rima juga. Seperti juga definisi misalnya syariah. Syariah itu apa sih? Syariah adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa hikmatun kulluha. Jadi rima. Imam Ibnu Qayyim seperti itu. Jadi juga di dalam kitab di bawahnya lagi, di footnote-nya, dalam kitab Hilyah atau Hulyah, terserah mau baca apa. Ada yang membaca Hulyatul Auliya, judul kitab lengkapnya. Ada Hilyah, ada yang membaca Hilyatul Auliya. Abi Naim, ini kitab yang sangat besar sekali, kitab babon, bagaimana para aulia Allah, bagaimana para orang-orang soleh direkam di sana tentang amal perbuatan, cara-cara mereka mencapai makom-makom yang tinggi. Di sini dikatakan bahkan seorang tabi'in seperti Abdurrahman bin Yazid An-Nakhi selalu ya'malu syai'an illa bin niyat, selalu beramal dengan niat. Hatta innahu kana yashrabul ma'a biniyah, sampai mau minum saja dengan niat. Jadi seluruh amalnya, seluruh aktivitasnya itu pasti dimulai dengan niat. Itu para aulia Allah menurut dalam kitab Hulyah dikatakan seperti itu. Tidak pernah meninggalkan satu amal pun tanpa niat. Semuanya digunakan dengan niat. Mau makan, mau belajar, apalagi mau belajar, mau ngaji, baik untuk ibadah yang mahdhur. Dan niat ini juga yang membedakan antara ibadah dan tidaknya suatu tindakan. Misalnya kita sama-sama duduk di masjid, sama-sama duduk, sama-sama yang satu bisa beramal iktikaf, satu lagi tidak. Yang membedakannya adalah hanya niatnya. Padahal secara aktivitas fisik itu kan sama tindakannya, sama-sama duduk. Atau juga seperti berwudu, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Yang satu menjadi wudu karena diniatkan wudu, yang satu lagi tidak menjadi wudu karena diniatkan hanya membasuh saja. Jadi yang membedakan itu semua adalah niat. Jadi yang betapa powerfulnya, betapa dahsyatnya niat itu ya bisa mengubah hal yang sama menjadi berbeda. Jadi actionnya sama, gerakannya sama, tetapi nilainya berbeda. Yang membedakan adalah niatnya. Tanpa niat, dia hanya amal biasa. Makanya rugi sekali kalau tidak diawali dengan niat. Dan dalam beberapa madhab fikih berbeda pendapat tentang tata cara niat. Seperti dalam madhab Syafi'i, madhab Syafi'i wa ashabi meyakini bahwa an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu harus berbarengan dengan bermaksud melakukan sesuatu berbarengan dengan tindakannya. Juga misalnya sholat rawatib misalnya, sholat rawatib zuhur 4 rakaat, sholat sunnah rawatib zuhur misalnya,
4 rakaat kan sama semua, takbirnya sama, rukunya sama, iktidalnya sama, sujudnya sama, tasyahudnya sama. Tetapi yang membedakan yang satu sholat zuhur, yang satu sholat sunnah rawatib, itu kan hanya niatnya. Jadi betapa dahsyatnya, jangan dianggap enteng niat itu. Sihatul amal bin niyat atau kamalul amal bin niyat. Jadi sahnya sesuatu itu tergantung niatnya, atau sempurnanya amal itu tergantung dengan juga niatnya. Dan Buya Hamka pernah bilang, kita akan didekatkan dengan yang kita niatkan. Kita akan didekatkan. Semua orang akan didekatkan dengan yang dia niatkan, dia cita-citakan. Dan niat ini juga kalau para santri yang pernah, saya yakin semuanya sudah mengkaji kitab Ta'limul Muta'alim karya Imam Ibrahim Ajarnuzi, insya Allah tidak salah. Saya yakin semuanya sudah membaca kitab itu, bagaimana di awal-awal beliau menggambarkan tentang niat. Kata mualifnya mengatakan, kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya wa yasiru bihusnin niyat. Banyak sekali amal perbuatan bentuknya itu adalah amal dunia, tetapi menjadi amal akhirat, menjadi amal akhirat karena bagusnya niat. Juga sebaliknya, banyak sekali amal yang bentuknya amal bentuknya amal dunia menjadi amal akhirat karena bagusnya niat. Juga sebaliknya, bentuknya amal akhirat tapi menjadi amal dunia karena buruknya niat. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah tsumma yasiru min a'malid dunya bi su'niya. Banyak amal yang bentuknya akhirat. Puasa, bisa juga mengaji, tilawah, bentuknya kan amal akhirat. Tapi karena niatnya untuk menjatuhkan orang lain misalnya, itu menjadi amal dunia. Jadi betapa powerfulnya niat ini. Kita lanjutkan insya Allah ke teks halaman berikutnya, halaman 46. Bismillahirrahmanirrahim. Walzam taqwallah, dan patuhi, teruslah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa, berbakti kepada Allah, memiliki kesadaran mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innal muslima man saliman nasu min yadihi wa lisani wal mu'mina man amina. Di sini min amina. Man amina ya, dalam teks yang lain. Man aminan nasu bawa iqahu. Jadi seorang muslim itu adalah seseorang yang lidahnya dan tangannya orang muslim lainnya aman dari dirinya. Dan juga seorang mukmin, wal mukminu man aminan nasu bawa'iqahu. Seorang mukmin adalah seorang yang dari kejahatannya kemanusiaan ini aman. Maksudnya jadi seorang muslim yang baik itu adalah orang lain aman atas dirinya, orang lain aman dari dirinya, dari lisannya, dari tangannya. Jadi orang muslim yang baik itu tidak menyakiti dengan tangannya,
tidak juga menyakiti dengan lisannya kepada muslim lainnya, kepada manusia. Maaf. Di sini bahasanya manusia, bukan muslim. Jadi seorang muslim yang baik itu adalah kemanusiaan, itu aman dari kejahatan tangannya juga lisannya. Jadi lisannya orang muslim itu tidak mungkin menyakiti manusia, tangannya orang muslim itu tidak mungkin menyakiti manusia. Di sini manusia redaksinya, bukan muslim. Jadi mau agamanya apapun, mau sukunya apapun, mau bahasanya apapun, mau apapun ya, background primordial mereka, selagi dia masih manusia, maka tidak boleh kita sakiti. Itu muslim yang baik. Disakiti dari tangannya maupun lisannya. Jadi baik verbal maupun non verbal, seorang muslim yang baik tidak akan menyakiti manusia manapun, manusia apapun, siapapun. Dengan lisan misalnya, terkadang sesama muslim saja karena beda keyakinan, beda akidah, beda madhabnya, atau lebih spesifik lagi beda organisasi keagamaannya sudah dikafirkan, dikafirkan, dibid'ahkan oleh lisan. Jadi muslim saja yang sudah membaca la ilaha illallah masih tidak selamat dari lisannya. Juga kalau kita lihat ada teroris yang mengebom dengan alasan keimanan, itu berarti dia bukan muslim yang baik, karena muslim yang baik tidak mungkin menyakiti manusia oleh tangannya dan juga oleh lisan. Dan juga orang mukmin, orang yang beriman itu adalah kemanusiaan aman dari dirinya. Jadi kalau mengaku mukmin tapi orang lain tidak nyaman dengan lisan kita, dengan lisan orang yang mengklaim mukmin itu tidak nyaman dengan kehadiran itu, berarti masih ada masalah dengan klaim kemukminannya, kemuslimannya. Jadi muslim yang baik, muslim sejati, mukmin sejati adalah manusia, kemanusiaan, siapapun backgroundnya, apapun background primordialnya, agama, suku, bangsa, tidak membuatnya seluruhnya aman dari orang muslim seharusnya. Qala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seorang khalifah pertama dalam sejarah peradaban Islam, orang yang sangat berjasa terhadap jalannya Islam. Kita tahu beliau adalah sahabat yang mendampingi, sahabat pertama yang beriman, tentu setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Khadijah. Beliau juga yang mendampingi Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Kita tahu hijrah ini adalah salah satu fase yang paling menentukan dalam sejarah peradaban Islam. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq inilah seorang yang salah satu yang pertama beriman, yang menjadi supporter utama Rasulullah SAW dan menjadi khalifah pertama dalam khilafah Islam, menjadi khulafaur rasyidin. Beliau berkata, ittaqillah bi ta'atih. Bertakwalah kepada Allah, berbaktilah. Dalam konteks ini, berbaktilah kepada Allah bi ta'atihi, dengan ketaatan kepadanya. Jadi berbakti dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ketaatan kepadanya. Wa'ati illaha bitaqwa. Dan taat kepada Allah, dengan memperhatikannya, atau taat kepada Allah dengan takwa kepadanya.
Jadi takwa ini definisinya ada yang menjelaskan takwa adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Atau diterjemahkan lebih filosofis, lebih rasional dengan takwa adalah kesadaran tertinggi akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib itu lebih mendefinisikan takwa itu pada orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki kesadaran tertinggi akan hadirnya zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah sadar akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti menjauhi segala larangannya dan sudah pasti ingin selalu dekat dengannya. Selalu ingin melaksanakan seluruh perintahnya dan ingin selalu dekat dengan. Di definisi takwa seperti itu. Dua-duanya betul. Yang pertama tadi yang melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, itu adalah definisi yang lebih tekstualis, itu juga tidak salah. Tapi yang lebih filosofis misalnya tadi adalah kalau kata Muhammad Asad dalam The Message of the Quran, beliau bilang the consciousness of the God, consciousness, ya, kesadaran akan Tuhan, itu adalah takwa. Lalu kata Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, wal takhaf yadaka min lima'il muslim. Dan takutlah atau menahan tangan Anda, tangan kita dari darah umat Islam, dari ternoda oleh darah umat Islam. Jadi takutlah atau tahanlah tanganmu dari ternoda oleh darahnya orang Islam. Jadi jangan sampai tangan kita yang bersih ini ternodai oleh darahnya orang Muslim. Kita bukan Muslim yang baik ketika tangan ini menyebabkan orang lain berdarah karena Alhamdulillah dan wabatnuka min amwalihim, dan tahan perutmu atau keserakahanmu dari harta benda mereka, dari harta benda orang Muslim. Jadi maksudnya wabatnuka dari suruh menahan perut kita, maksudnya kita dilarang mengambil harta orang lain, mengambil uang orang lain, mengambil hak orang lain, mengambil yang seharusnya bukan milik kita, kita ambil. Nah, jangan sampai dalam hal terkecil, jangan dari hal yang terkecil, kita bersama-sama kita coba dari hal terkecil. Misalnya kalau itu jatahnya orang, jangan berani-berani kita mengambilnya. Karena dari yang terkecil, kalau sudah berani, itu biasanya yang lebih besar dia tidak sungkan lagi, yang lebih besar dia tidak malu lagi. Alhamdulillah. Jadi tahan perut kita, tahan keserakahan kita dari harta benda orang lain. Kalau mau ditarik lebih dalam lagi, tentu harta orang lain ini bisa jadi kalau kita punya jabatan yang dari jabatan kita, misalnya dari kedudukan kita, orang lain seharusnya mendapatkan hak yang banyak, mendapatkan hak bantuan misalnya, tapi karena kelalaian kita, kemalasan kita, keserakahan kita, hak untuk orang lain itu malah kita alihkan ke relasi kita, ke orang-orang terdekat kita, yang akhirnya yang belum tentu lebih butuh dari yang seharusnya tadi. Itu kalau kita tarik lebih dalam. Kadang satu bantuan misalnya dari pemerintah, apalagi di COVID, di pandemi ini, yang karena kita punya kebijakan, kita punya kekuatan untuk memberikan anggaran, memberikan bantuan. Si A lebih membutuhkan, tapi karena tidak terlalu dekat dengan kita, si B ini sebenarnya tidak terlalu membutuhkan, karena dekat dengan kita. Akhirnya yang diberi adalah yang B. Itu sepertinya sama-sama membantu, tapi kita menyengsarakan.
Dilanjutkan walisanuka min a'radihim, dan kita juga harus menahan lidah kita min a'radihim dari melemahkan, menghancurkan kehormatan orang mereka, jadi orang lain. Jadi jangan sampai lisan kita itu menghancurkan wibawa, kehormatan, harga diri, martabat orang lain. Nah ini kita harus jaga. Terkadang kita, apalagi di era medsos, siapa saja bisa berpendapat, siapa saja bisa bicara, siapa saja bisa nge-share. Terkadang ternyata kita yang tidak tahu apa, terkadang dengan tingkah kita di medsos menjatuhkan wibawa, juga jatuhkan kehormatan orang lain. Itu jaga sekali lisan, karena dengan lisan yang mengucapkannya mungkin sudah lupa, tapi yang dibully misalnya itu seumur hidup akan terus teringat. Bullying itu dahsyat ya. Mungkin yang ngebulinya sudah lupa pernah mengucapkan, tapi dampak terhadap bullying itu, yang korbannya itu, yang dirisak itu dahsyat, bisa melekat seumur hidup di dalam kepalanya si yang korban risakan itu. Wahasib nafsaka fi kulli khatratin, dan kita diminta untuk hasib, untuk mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita fi kulli khatratin, pada setiap pemikiran. Jadi jaga Allah pada setiap nafas. Jadi ingin muhasibi, beliau menggunakan diksi hasib karena beliau namanya muhasib. Beliau mengingatkan hasib nafsaka fi kulli khatratin. Evaluasi diri kita, evaluasi dirimu dalam setiap pemikiranmu, dalam setiap nafasmu. Jadi kapan saja, di mana saja kita dianjurkan untuk menghisab diri kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita sebelum dihisab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah lebih dari setengah jam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wallahul muwaffiq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Yai Fatur. Untuk teman-teman dipersilakan yang mau menambahkan atau mau bertanya, dan yang lainnya kita diskusi. Dan pada Yai Fatur, karena kesehatannya kurang fit, dipersilakan untuk Nefdulan. Di sini kesepakatan sama Mas Fahrus tadi bisa diskusi bareng. Silakan. Mohon diskusikan dengan Gus Lutfi. Monggo. Jadi dipersilakan teman-teman, bisa yang mau menambahkan sebelum nanti. Iya, kemarin ada satu pertanyaan yang harus kita diskusikan sekarang. Tapi sebelum itu mungkin ada yang mau bertanya atau mau menambahkan terkait dengan pembahasan yang disampaikan barusan. Dipersilakan. Saya Iya, dipersilakan. Mbak Maya. Iya. Tapi saya mau tanya sebenarnya tidak tentang ini, tapi saya selalu kepikiran dengan ini. Gak apa-apa nggih, Gus Fatur. Terkait masih tentang ilmu dan tentang ilmu. Jadi
saya ingin diperjelas terkait bahwa setiap ibadah yang kita lakukan itu akan sempurna jika ada ilmu yang mendasari dari setiap ibadah yang kita lakukan, seperti itu. Saya ingin dijelaskan tentang itu, diperjelas berarti sekiranya kita melakukan suatu ibadah yang tidak didasarkan atas ilmu yang kita dapat, kita peroleh dalam proses pencarian ilmu, apakah tidak sempurna ibadah tersebut, seperti itu. Kemudian, oh ya, itu saja cukup itu dulu. Sampun matur. Ya, langsung atau nunggu yang lain? Monggo langsung. Nanti bisa mengalir yang lain sambil diskusi. Terima kasih Mbak Maya. Memang ilmu itu saya kira seluruhnya harus dengan ilmu, dalam hal seluruhnya, dalam hal apapun, termasuk ketika kita beramal atau bertindak tanpa ada ilmu, pasti akan acak-acakan, tidak sempurna. Mungkin bisa jalan, tapi tidak pada makom yang namanya ihsan, makom tertinggi segala sesuatu. Ya, misalnya dalam bidangnya Mbak Maya, psikologi, ketika membahas bukan ahlinya psikologi misalnya, terus memberikan nasihat-nasihat atau input-input ke psikologan, itu sudah pasti mungkin ada kemiripan, tetapi akan banyak salahnya mungkin, saya seperti itu. Atau juga dalam hal misalnya background saya, misalnya saya pernah menjadi editor naskah. Menjadi editor naskah itu kalau kita tidak punya ilmunya, ya bisa saja jadi editor asal coret-coret kan penulis. Tapi untuk sampai kepada makom naskah ini naskah yang baik, yang bagus, dari 1 sampai 9 misalnya, untuk sampai kepada 9 ini hanya bisa kalau orang sudah mempelajari yang namanya linguistik, sudah mempelajari yang namanya tata bahasa, sudah tahu subjek, predikat, objek, tahu yang namanya kata baku atau tidak baku, paham KBBI, paham yang namanya Dzauqul Lugah, cita rasa bahasa, paham yang namanya itu diksi-diksi dan seterusnya. Kalau tidak menguasai ilmunya, bagaimana untuk mendapatkan naskah yang terbaik? Nah, itu mungkin lebih ke sana. Makanya ijawu sidal amru bighairi ahli fangtajidasa. Makanya ada hadis yang mengatakan ketika segala sesuatu dipegang bukan oleh ahlinya, maka tunggu kebinasaannya, kehancurannya. Mungkin lebih ke sana. Semoga menjawab pertanyaan Mbak Maya. Lebih ke, ya mungkin jalan sih bisa aja ya, tanpa ada ilmu. Jalan bisa. Kayak tadi, menjadi pengajar ya mungkin bisa saja. Tetapi mencapai makom ihsan, bagaimana pengajar yang menginspirasi muridnya, bagaimana pengajar yang menggerakkan, tutur katanya didengar, tingkah lakunya menjadi teladan, terus gerak-geriknya berwibawa, itu kan perlu ada ilmunya. Kalau hanya sekadar ngajar mungkin bisa, tapi untuk sampai pada makom tertinggi nanti, makom ihsan, makom puncak segala sesuatu, itu perlu ada ilmu. Mungkin itu. Terima kasih. Oke. Jadi saya tanggapi boleh langsung ya, Mas Muham. Langsung. Seperti ini. Seumpama ada seorang orang tua yang dia sudah terlanjur tua, tidak mengerti tentang bagaimana ilmu yang pertama kita harus pelajari tata cara beribadah, seumpama fikih, kemudian ilmu ketauhidan, seperti itu. Masanya sudah tua untuk belajar mulai dari awal seperti itu, sepertinya sulit, seperti itu kan. Namun ada keinginan beliau untuk sholat, seperti itu.
beliau kan sebenarnya tidak tahu bagaimana mulai dari awal tata cara sholat, bahkan membaca pun kurang bisa gitu, membaca bahasa Indonesia maupun bahasa Arab tidak bisa. Kemudian ada anak-anak yang mungkin masih mulai belajar dari awal seperti itu. Dia kan tidak mengerti, belum tahu ilmunya, tapi masih istilahnya masih ikut-ikut ritual-ritual yang dijalankan tanpa tahu bagaimana ilmu sholat itu bagaimana dan seterusnya. Ya seperti itu yang gimana ya? Apakah itu musfro gitu loh? Bagus. Katur. Ini pertanyaan filosofis dan subjektif ini. Ada hadis yang mengatakan bahwa di surga nanti mayoritas itu adalah orang-orang yang apa ya? Mudah. Bulhu itu apa? Kalau bodoh kayaknya terlalu kasar ya, apa ya? Yeah. Orang-orang yang polos. Apa ya? Orang-orang yang polos. Di surga nanti itu mayoritas orang-orang yang, saya tidak berani ngomong bodoh ya, tapi yang polos lah, lebih halus ya. Itu dalam hadis. Kenapa mengatakan? Karena ketidaktahuannya bisa jadi karena banyak faktor ya, karena kondisi ekonomi dan seterusnya, ketiadaan akses mencapai, yang tua dulu tadi, ketiadaan akses untuk mencapai pendidikan untuk masa mudanya. Tetapi mereka banyak orang-orang yang ibadahnya itu tidak butuh dalil, dalam artian seperti kakek-kakek nenek-nenek kita zaman dulu itu kalau puasa rojak itu nggak nanya dalilnya hasan, soheh, apa doib, tidak pernah. Mereka taat tunduk puasa. Berbeda dengan santri sekarang, debat masalah dalil, ini rawinya ada yang kurang sikoh, kurang soheh dalilnya, tapi puasa tidak. Jadi yang tadi yang tidak perlu dalil, tidak melakukan istidlal, proses pencarian dalil, tapi ibadahnya ikhlas, sungguh-sungguh karena meyakini bahwa ini Allah yang menyuruh, Rasul yang menyuruh, ya itu juga menjadi nilai. Juga anak kecil, ya tentu kalau anak kecil kan belum masuk balik, belum masuk yang mukallaf. Mukallaf berarti belum terkena hukum. Dan anak kecil itu tidak musro, tapi doanya, pahalanya bisa kepada orang tuanya yang mendidik dan para gurunya yang mendidik anak itu. Mungkin itu yang karena ketika mukallaf baru dikenai hukum. Mukallaf itu kan ada 3 ya. Mukallaf itu ada yang pertama aqil, balik, salah. Jadi yang pertama balik, dia sudah berumur 9 tahun, terus juga akil, dia berakal, intelektualnya tidak bermasalah. Ada orang yang udah tua tetapi berkebutuhan khusus misalnya tidak akil, kan? Dia tidak masuk mukallaf atau tidak sampai risalah kenabian kepada dirinya. Jadi 3 mukallaf itu akil, balik, balagot, risalah. Risalah kenabian atau risalah Islam tidak sampai kepada dirinya. Dia tidak, misalnya di pedalaman Amazon misalnya, ada suku yang tidak mendapatkan dakwah Islamiyah dan dia tidak beragama Islam, tidak meyakini menyembah Allah, dia tidak berdosa atas tidak Islamannya karena dia tidak pernah sampai kepada risalah. Jadi untuk anak-anak insya Allah yang belum balik, dia tidak musro, pahalanya akan kembali kepada pendidiknya, para orang tuanya, gurunya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain mungkin ada tanggapan juga, Mas Fahruz. Gimana Mas Fahruz? Kalau menurut saya sih tingkatan ilmu itu kan ada tingkatannya. Jadi sempurnanya sebuah ibadah itu tergantung ilmu.
saya lebih pada pertama cara, baru kemudian untuk tingkat selanjutnya adalah ke hakikatnya. Karena kan afdalul ilmu itu adalah ilmu hal. Jadi seperti yang ditanyakan Mbak Maya tadi terkait dengan bagaimana orang tua ibadahnya apakah sempurna atau tidak. Ya yang yang menentukan sempurna tidaknya itu kan ilmu. Jadi dia itu tahu enggak pertama, baru ketika dia sudah tahu meningkatkan lagi bagaimana kadar ketahuannya sampai pada hakikatnya. Saya lebih ke sana sebenarnya dalam memahami tentang kesempurnaan ibadah itu tergantung pada ilmu. Jadi yang pertama untuk tingkat paling dasar sekali adalah ya ilmu hal itu caranya. Jadi ketika kita mau berdagang, karena kalau nggak tahu caranya dagang ya nggak akan sempurna. Jika kita mau puasa, kita tidak tahu apa rukun, apa batalnya, tidak akan bisa tercapai. Nah kalau itu kan sudah kan bisa meningkatkan lagi. Oh bagaimana pahala puasa itu bisa diperoleh. Kemudian bagaimana bisa lebih dan lebih lagi. Ya ke sana sih. Alhamdulillah. Ada yang lain? Dipersilakan. Monggo yang punya pemahaman dan ada referensi lain dipersilakan. Ini mau dicukupkan jam 9 atau gimana? Ya, Fatur. Saya cukupkan insya Allah kalau sudah cukup. Ya ini karena pesertanya lagi mudik lebaran mungkin banyak yang nggak hadir juga. Untuk yang kemarin masalah khosyah itu mungkin bisa kita bahas minggu depan. Insya Allah, insya Allah. Saya izin pamit duluan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jazakumullah khairul jaza atas keistiqomah ini. Mudah-mudahan menjadi yang menyebabkan menjadi wasilah rahmat Allah turun kepada kita semuanya. Amin. Amin. Assalamualaikum. Tutup dengan doa dulu. Nggih. Mohon ditutup dengan doa. Jenengan. Doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqana ya karim, waqana ya rahim, ya dzal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhir. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'alika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu laka bi dhanbi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadaril 'azim. Allah fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa hikmataka ya rabbal alamin. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana ilmal yaqin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la uyuban illa satartah, wa la hajatan ya illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma faqihna fid din. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anna al-haqqa wa haqqa wa rizqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan wa rizqna ijtinabah. Allahumma arina haqa'iqil asya' kama hiya. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuqarribuna ila hubbak. Wa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.